Jakarta Pusat. Ya pemirsa, petugas terus harus melepaskan tembakan peringatan ke udara guna mencegah para remaja kabur. Sayangnya mereka berhasil lolos usai melompati pagar beton. Meski begitu pemirsa, petugas mengamankan seorang remaja yang tengah tertidur pulas ditinggalkan teman-temannya di atap sebuah makam. Petugas kemudian melakukan sweeping ke Jalan Petamburan 3 dan di lokasi ini sedikitnya 3 remaja yang tengah asik nongkrong berhasil diamankan. Dari keterangan salah satu remaja, petugas melakukan penggeledahan rumah yang dijadikan markas para remaja. Hasilnya didapati sebuah senjata tajam dan sebuah botol diduga bong alias alat hisap sabu-sabu. Guna kepentingan penyelidikan, para remaja yang terjaring selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Seorang pelajar berusia 17 tahun di Johar Baru, Jakarta Pusat masih berjuang melawan luka bakar parah akibat siraman air keras. Namun di tengah proses pemulihan, keluarga korban harus kecewa lantaran 2 pelaku mendapat penangguhan penahanan. Ibu korban semakin terpukul setelah mengetahui para pelaku yang awalnya ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat telah ditangguhkan penahanannya sejak 15 Maret lalu. Peristiwa penyiraman terjadi pada 26 Februari 2026 saat korban berjalan kaki bersama teman-temannya di Johar Baru 2. Tiba-tiba sekelompok remaja bermotor menyerang dan menyiram air keras ke tubuh korban. Meski telah menjalani 4 kali operasi, kondisi korban belum menunjukkan perkembangan signifikan. Orang tua korban menuntut keadilan bagi putranya. Ia ingin kedua pelaku bisa kembali ditahan dan dihukum sesuai perbuatannya. Tadinya kan di Polsek sini Johor Baru. Terus Diduga korsleting listrik, sebuah rumah warga di Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung pada Senin siang ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian itu. Ya, inilah video amatir kobaran api yang muncul dari atap rumah warga yang terbakar pada Senin siang di Jalan Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Api cepat membesar sehingga merambat keseluruhan bangunan dan isinya, dan beruntung saat kejadian penghuni rumah langsung menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Petugas yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi dengan mengerahkan 6 unit armada damkar. Diduga akibat percikan api yang berasal dari busi, sebuah sepeda motor ludes terbakar usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jalan Haji Mencong, Kota Tangerang, Banten. Inilah video amatir yang direkam warga saat melintas di Jalan Haji Mencong, Kota Tangerang. Terlihat sebuah sepeda motor terbakar hebat usai mengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU. Kobaran api yang terus membesar dari tangki minyak membuat pemilik kendaraan panik hingga mendorong kendaraan untuk menjauh dari SPBU. Berkat kesigapan pegawai SPBU yang sedang bertugas, api pun berhasil dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian pun ditaksir berkisar jutaan rupiah. Gedung D Direktorat Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri di Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan terbakar pada Senin siang. Kepulan asap tebal keluar saat api membakar 2 lantai di gedung Kementerian Dalam Negeri. Insiden ini mengakibatkan seluruh karyawan panik keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, pemirsa, namun dugaan sementara api berasal dari lantai 1. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 karyawan mengalami sesak nafas akibat menghirup asap. Kami akan perbarui informasinya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan rekan kami Rindi Salsabila yang saat ini sudah berada di lokasi kejadian. Selamat malam Rindi, apa informasi terbaru berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di lokasi Anda?
Ya, selamat malam Ken, Ane, Tiara, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, memang tadi sekitar pukul 16.52 waktu Indonesia Barat ini untuk proses pendinginan sudah berhasil dilakukan, sudah selesai. Dan saat ini pun untuk seluruh petugas pemadam kebakaran sudah meninggalkan lokasi, dan dapat kami sampaikan bahwa akibat dari kebakaran yang melanda di Gedung D, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ini, seluruh pegawai Kementerian Dalam Negeri yang bertugas di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ini diminta untuk segera meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau Anda bertanya terkait bagaimana kronologi dari kebakaran ini, memang berdasarkan keterangan yang kami terima sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, ada salah satu pegawai yang melihat adanya kobaran api di sisi samping luar gedung, yang mana di situ ada banyak sekali barang-barang bekas berupa berkas, lalu juga kursi dan juga meja. Namun berdasarkan keterangan dari petugas pemadam kebakaran ini, untuk kebakarannya berasal dari poliklinik ruang server yang berada di lantai 1 gedung D. Dan kalau Anda bertanya terkait apakah ada korban jiwa atau korban luka, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun dapat kami sampaikan bahwa ada 5 orang yang mengalami luka ringan, namun untuk 5 korban luka ringan tersebut dipastikan bukan merupakan pegawai dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ini, melainkan dari pengunjung. Lalu juga ada 1 petugas pemadam kebakaran yang terluka, tapi hanya luka kecil di tangan karena terkena pecahan kaca. Dan dapat kami sampaikan bahwa memang sempat viral di media sosial bahwa ada sejumlah petugas, maksud kami adalah sejumlah pegawai yang mengevakuasi diri dengan cara berjalan di atap gedung. Dan memang tadi kami sudah berbincang-bincang dengan saksi bahwa benar ada sejumlah pegawai yang berjumlah belasan, mereka mengevakuasi diri karena sempat terjebak di lantai 2. Jadi kalau dapat kami gambarkan, di lantai 2 ini ada jendela yang bisa dibuka, yang bisa mengarahkan ke atap, yang memang untuk luasnya bisa dilintasi oleh orang begitu ya, sehingga untuk pegawai-pegawai tersebut mereka menyelamatkan diri dengan cara keluar dari jendela lantai 2, lalu berjalan di atap yang selanjutnya dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Dan dapat kami tegaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Sekretaris Direktorat Jenderal bahwa besok untuk para pegawai sudah harus kembali bekerja dan mereka pun akan ditugaskan di gedung lain karena memang untuk gedung D ini masih ditutup oleh garis polisi. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila mengabarkan dari Kemendagri di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemirsa, sebuah mobil hanyut usai menerjang banjir di jalan penghubung Cinere, Pondok Cabe, Depok, Jawa Barat. Ya pemirsa, pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri dan meminta bantuan warga sekitar, di mana proses evakuasi kendaraan pun berlangsung dramatis. Warga bersama petugas damkar serta kepolisian turun ke lokasi. Mobil dievakuasi dengan cara diderek menggunakan mobil damkar. Insiden ini yang terjadi dan juga dialami mobil korban dipicu meluapnya aliran kali Pesagrahan yang melintasi kawasan perbatasan. Aksi nekat pengemudi yang mencoba melintasi genangan air menjadi penyebab utama kendaraan tersebut dan tidak dapat bergerak di tengah arus. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Emmanuel Ebenezer menolak menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Emmanuel Ebenezer menolak menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Penolakan tersebut disampaikan Noel dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta saat hakim menanyakan kesediaan para terdakwa untuk saling memberikan kesaksian. Dalam perkara ini terdapat 11 terdakwa dan hanya 6 diantaranya yang bersedia sebagai saksi untuk terdakwa lainnya. Noel menyatakan perkara tersebut tidak berkaitan dengan dirinya.
istri pertama, bukan istri ketiga, ya kan? Kita hormatin proses yang kerja mereka lah, kita hormati. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Novan Zam yang sudah berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Novan, selamat malam. Bagaimana jalannya sidang dari Emmanuel Ebenezer hari ini? Ya, selamat malam Ana, Tiara dan juga pemirsa. Saat ini sidang sedang diskors, di mana sejak pukul 5 tadi sidang yang dilakukan di PN Tipikor ini sudah diskors dan akan dilanjutkan setelah maghrib ini, di mana pada tadi telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 saksi yang bersedia untuk diperiksa, yaitu adanya saksi Pobi, Supriyadi, dan juga Sekar. Sementara 3 saksi lainnya akan diperiksa setelah ini, di mana memang sejak pagi tadi memang seharusnya hari ini agendanya adalah menjadi pemeriksaan saksi mahkota, yaitu Bobi, namun memang tidak dilanjutkan dikarenakan memang saat itu Bobi tidak dilanjutkan menjadi saksi mahkota dikarenakan memang banyak sekali atau adanya formulir yang belum dilengkapi kepada jaksa. Jaksa Agung menyebutkan bahwasanya tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu, namun nantinya saksi mahkota dapat dilanjutkan setelah ini, dan oleh karena itu agenda dialihkan menjadi pemeriksaan terhadap saksi, di mana terdapat 11 saksi yang diperiksa pada hari ini, namun hanya 6 saksi yang bersedia, yaitu selain Noel, pemirsa, di mana Noel dan juga 4 rekan lainnya atau 4 terdakwa lainnya menolak untuk menjadi saksi, sementara 6 saksi lainnya akan diperiksa pada hari ini, di mana sudah ada 3 saksi yang diperiksa, sementara 3-nya nanti akan dilanjutkan setelah ini. Noel menyebutkan kepada awak media bahwasanya ia merasa difitnah, ia tidak mengetahui apa yang dilancarkan atau didakwa atau dituduhkan kepada dirinya. Sementara itu dia juga menyebutkan bahwasanya dia tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kasus hukum yang ada di perkara ini. Sementara itu yang bisa saya kabarkan dari PN Tipikor. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Novan Zam, langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Pemirsa, di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, pemerintah mulai mendorong penyesuaian pola kerja dan gaya hidup masyarakat yang lebih efisien energi. Salah satunya dengan penerapan work from home atau WFH. Lalu seperti apa implementasinya dan sejauh mana langkah ini benar-benar mampu mendorong efisiensi? Selengkapnya dalam Ulas Utas. Gejolak konflik di Timur Tengah kembali memanas sejak serangan pecah antara Amerika Serikat Israel dan Iran pada akhir Februari lalu. Situasi ini lagi-lagi menarik perhatian dunia karena dampaknya tidak berhenti di medan konflik, tetapi menjalar ke pasar global dan paling terasa di sektor energi. Di tengah kondisi itu, harga dan pasokan energi menjadi lebih sensitif terhadap setiap pergerakan di kawasan tersebut. Indonesia kemudian berupaya menyesuaikan diri dengan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk mengendalikan dampak dari dinamika tersebut. Salah satu yang muncul adalah penguatan gerakan hemat energi di berbagai sektor yang juga beririsan dengan perubahan cara kerja melalui work from home atau WFH di tingkat pusat maupun daerah. Jadi gagasan transformasi budaya dan gerakan hemat energi ini tidak 100% datang dari pemerintah. Jadi langkah ini juga berakar dari aspirasi masyarakat sejak lama yang menginginkan pola hidup lebih hemat, ya, baik dalam penggunaan listrik, air, maupun energi lainnya. Ya, pemerintah memang sedang gencar melakukan perubahan budaya kerja yang lebih efisien. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pola kerja yang produktif dan berbasis digital. Di saat yang sama, langkah ini juga diharapkan bisa menyentuh hal yang lebih konkret di lapangan, terutama soal mobilitas dan konsumsi energi. Terlebih transportasi masih menjadi salah satu penyumbang terbesar konsumsi bahan bakar.
Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai sekitar 173 juta unit pada tahun 2025. Di sisi lain, penerapan WFH juga memiliki dimensi yang lebih luas. Secara lingkungan, pengurangan mobilitas berdampak pada penurunan emisi kendaraan, penurunan kemacetan, serta perbaikan kualitas udara perkotaan. Dari sisi fiskal, efisiensi mobilitas dan operasional juga beririsan dengan upaya menjaga tekanan APBN. Berdasarkan berbagai studi kebijakan publik, potensi penghematan dari efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas dapat menekan belanja operasional pemerintah sekitar 5 hingga 10% di pos-pos tertentu yang terkait mobilitas dan energi. Sejumlah negara juga sudah lebih dulu menerapkan pola kerja hybrid ini. Jepang misalnya, mendorong telework secara nasional terutama pasca pandemi dengan target pengurangan kepadatan transportasi kota besar. Kebijakan ini memang berpotensi langsung mengurangi kemacetan untuk daerah yang memang kota-kota besar. Tingginya jumlah kendaraan yang mungkin bahkan melampaui 168 juta unit ya. Tentu ini kurangnya mobilitas harian ini akan terlihat di jam-jam sibuk. Artinya beban jalan juga bisa menurun, kemudian mengurangi kemacetan dengan ada efisiensi waktu tempuh, dan mungkin biaya ekonomi juga akan ada tampak gitu. Artinya selama ini mungkin kawasan-kawasan urban seperti Jabodetabek mungkin akan memiliki dampak signifikan. Dalam praktiknya memang ada sektor-sektor yang tidak bisa sepenuhnya bergantung pada kerja jarak jauh dan tetap harus beroperasi secara langsung di lapangan. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur digital masih terus dievaluasi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Kami memastikan bahwasannya layanan esensial, layanan yang pokok itu berjalan normal. Jadi Mbak Hilda, layanan esensial yang kami maksud itu adalah seperti kesehatan, puskesmas, pendidikan, keamanan, kebersihan, kependudukan, dan seluruh layanan yang bersifat darurat atau kesiapsiagaan itu berjalan dengan normal. Kemudian pemerintah juga mencatat berbagai masukan-masukan dari para akademisi, apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian kami juga menyadari satu hal Mbak Hida, bahwasannya di antara evaluasi dari gerakan hemat energi ini, kemudian termasuk budaya kerja baru seperti kerja dari rumah, kami menyadari bahwa belum meratanya kesiapan infrastruktur digital di setiap instansi. Jadi sekali lagi, ini akan terus kita perbaiki karena gerakan ini gerakan jangka panjang. Kita harus hemat energi, hemat air, hemat listrik seumur hidup. Tak hanya itu, pengawasan terhadap aparatur sipil negara yang berjumlah sekitar 6,7 juta orang dalam skema work from home juga menjadi perhatian publik. Pemerintah menekankan pentingnya disiplin dan akuntabilitas termasuk melalui transparansi dan sistem evaluasi berbasis kinerja yang lebih terukur, bukan sekedar kehadiran fisik. Jadi sekali lagi kami tegaskan, WFH itu dilakukan dari rumah. Kemudian HP dari ASN ini harus aktif. Absennya itu berbasis lokasi, sehingga ketika nanti ASN itu keluar dari rumah dia ketahuan. Nah, fungsinya HP berbasis lokasi dan pemantauan dari atasan itu adalah untuk memastikan bahwa ASN itu betul-betul bekerja dari rumah. Kemudian ketika dihubungi lewat HP ini, kalau responnya paling lambat 5 menit setelah pesan dan panggilan. Jadi harus ada respon. Nah, kalau tidak ada respon sebanyak 2 kali, itu sudah ada teguran lisan. Nah, kalau lewat dari 5 menit tanpa alasan, itu dapat teguran tertulis. Kalau berulang-ulang dia tidak memberikan respon di handphonenya ini, itu akan ada evaluasi dan sanksi. Dan tentu kami akan melakukan pengawasan berjenjang dan kami persilahkan kepada warga untuk juga melakukan pengawasan apabila ditemui ada ASN yang warawiri di ruang-ruang publik di tempat wisata, silahkan viralkan. Jadi kita lakukan pengawasan secara berjenjang, sistem secara internal dan koreksi secara eksternal. Pergeseran budaya kerja ini pada dasarnya menjadi ujian besar dari pola kerja yang selama ini berbasis kehadiran fisik menuju sistem kerja yang lebih fleksibel dan digital. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, dibutuhkan mekanisme evaluasi yang tidak hanya melihat output, tetapi juga outcome lintas sektor.
bahwa mengingat kebijakan ini dampaknya lintas sektor ya, tidak selalu bersifat langsung, sehingga evaluasi tidak dapat dilakukan secara parsial saja atau hanya sekedar mengurangi mobilitas. Jadi tidak otomatis mencerminkan penghematan energi. Tapi jika terjadi pergeseran konsumsi dari kantor ke rumah tangga, nah ini juga butuh analisis yang tajam. Artinya membedakan antara penghematan energi real dan sekedar mendistribusi konsumsi energi. Nah, tentu kita nanti bisa ukur ya dengan melihat perhitungan konsumsi energi BBM dan listrik ya. Artinya evaluasi utama dilihat dari work from home, benar-benar menurunkan konsumsi energi secara agregat atau tidak, lalu penjualan BBM, kemudian bagaimana nanti gedung perkantoran itu dilihat, dianalisis ya, apakah penggunaan energi listriknya dan sebagainya. Pemerintah juga terus mendorong kesadaran bersama bahwa efisiensi energi adalah kepentingan nasional yang membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya kebijakan teknis semata. Pemirsa, gencatan senjata Amerika dan juga Iran sudah memasuki pekan terakhir. Namun ketegangan di Selat Hormuz justru semakin meningkat dengan adanya blokade antara Amerika dan juga Iran. Akan seperti apa nasib gencatan senjata ke depan? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda. Pemirsa, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran sudah memasuki pekan terakhir. Dalam perundingan yang pertama di Islamabad, keduanya ini tidak mencapai kata sepakat. Justru ketegangan dan eskalasi khususnya di jalur energi dunia Selat Hormuz ini terus mengalami peningkatan karena adanya blokade antara Amerika dan juga Iran. Namun banyak masyarakat dunia yang berharap kedua negara dapat menurunkan egoismenya. Akan seperti apa nasib gencatan senjata berikutnya? Apakah akan efektif dan apakah betul pengaruh Amerika Serikat sudah mulai menurun di mata dunia? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Dian Wirangjurit, Duta Besar RI untuk Iran di tahun 2012 hingga 2016. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mbak Sehat Ken. ya Pak Dian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Dan ada bergabung bersama kita juga Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Mas Umam, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan hadir pula melalui sambungan Zoom ada Pak Mahendra Siregar, analis geopolitik kita termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat di tahun 2019. Selamat malam Pak Mahendra. Selamat malam Mbak Ken. Baik, Pak Dian, mungkin kita mulai dari adanya upaya dilakukan perundingan kedua, informasinya Amerika sudah bergerak. Kalau Iran, Pak Dian, dengan karakteristiknya, akankah kemudian hadir dalam perundingan kedua ini? Buat saya lucu ya, sebuah perundingan, sepenting perundingan Iran-Amerika ini, kok ditentukan semata-mata oleh satu pihak gitu ya. Perundingan kedua ini kan banyak yang ngomong itu kan Amerika. Iran sama sekali sifatnya defensif kok. Nggak mengiyakan, nggak menerima, belum. Karena belum ada pernyataan resmi dari tuan rumah sekalipun. Tuan rumahnya Pakistan kok. Yang mengundang itu tuan rumah. Sidangnya, pertemuannya kan di Islamabad. Rasanya Pakistan masih belum memberikan pemberitahuan resmi bahwa pertemuan keduanya akan berlangsung. Kok si Trump dan ini udah berkoar-koar di luar gitu loh ya. Dan kayaknya kalau dia mau ketemu sekarang harus ditemui gitu loh. Wah, itu menyalahi asas diplomatik yang utama itu salah satunya, yaitu kesetaraan. Semua kedudukannya sama. Kalau udah duduk di meja perundingan, kok ini seakan-akan saya mau ketemu sebelum tanggal 2 hari lagi sebelum gencatan senjata berakhir, saya mau ketemu. Yuk harus ikut. Masa begitu caranya, kan nggak bisa begitu dong. Dan ini sama sekali tidak akan membuat Iran tertarik untuk bergabung dalam negosiasi, Buat Pak. saya kalau Iran tidak tertarik, saya bisa memahami 100%. Karena itu pelecehan. Buat saya kalau mau memperlakukan negara untuk berunding duduk sama-sama di meja perundingan, perlakukan setara dong. Jangan mau-maunya sendiri. Tunjukkan dong yang mau dibicarakan yang jelas apa. Selama itu hanya membahas masalah pengayaan uranium, sudah selesai waktu JCPOA. Maksud saya begini,
masalah-masalah yang dibahas ini sudah pernah dibahas dan selesai. Betul. Maukah Amerika datang dengan membawa kabar, yuk kita tinjau kembali sama-sama JCPOA. Mana yang elemen-elemen di sana yang menjadi keberatan Amerika, mana yang jadi keberatan Iran. Ditemukanlah di situ. Bukan datang-datang, saya mau 2 hal. Pengayaan uranium sama Hormuz. Siapa lo, Trump? Kalau tadi narasi juga buat saya agak melenceng ya. Bahwa seakan peranan Amerika atau Trump mulai menurun. Buat saya tidak mulai, sudah menurun. Sudah menurun. Citra Amerika khususnya Trump sama sekali menurun, khususnya di mitra-mitra strategisnya seperti NATO dan teman-temannya di Arab yang jadi anteknya tuh. Oke, kita nanti akan bahas lebih dalam soal itu. Tapi sebelumnya Pak Mahendra, kita juga ingin tahu nih, kalau menurut Pak Mahendra, bagaimana kemudian yang akan terjadi? Apakah kemudian pembicaraan tahap kedua dengan dimediasi di Islamabad atau Pakistan ini akan terjadi? Kalau dari sisi Amerika kita ingin melihat saat ini. Memang bisa ditinjau dari beberapa aspek ya. Kalau dari kacamata prasyarat terhadap dilakukannya pembahasan selama gencatan senjata memang belum dipenuhi karena disyaratkan itu di kedua belah pihak untuk satu adalah memberikan kepastian kepada pelayaran gitu ya. Nah, ini saya lihat tentu dari pihak Iran dan dari pihak Amerika saling mengunci sehingga prasyarat untuk dilakukannya hal itu sulit bisa diselesaikan sebelum berakhirnya gencatan senjata hari Rabu ini. Ya, tapi itu perspektif persiapan untuk pembahasan gencatan senjata yang mudah-mudahan tadinya diharapkan bisa menyetujui kerangka umum masuk ke perundingan. Jadi perundingan sendiri belum berlangsung. Itu pertama. Tapi kalau perundingan tidak berlangsung atau pembahasan tidak berlangsung, maka persoalannya dari kacamata Amerika, kondisi perekonomian, kondisi keuangan, kondisi politik dalam negeri akan menjadi semakin sulit. Nah, dalam konteks seperti itu, kami menduga tentu tidak punya informasi lebih sebagai informasi dalam, menduganya gencatan senjata ini mungkin akan diperpanjang untuk memberi ruang gerak kepada kedua belah pihak untuk bisa menyepakati apa yang sudah dikomitmenkan dalam prasyarat dilakukannya gencatan senjata ini dan juga memberikan waktu lebih banyak untuk bisa memenuhi langkah-langkah tadi. Sebab kalau ini berkepanjangan, apalagi kalau menjadi eskalasi menuju perang kembali, saya rasa kedua belah pihak pahamlah bahwa kerugian dan risikonya besar sekali. Ini pemetaannya saya rasa demikian. Oke, baik Mas Umam, apakah kemudian gencatan senjata ini nasibnya akan diperpanjang seperti yang disampaikan oleh Pak Mahendra dan diikuti oleh perundingan perdamaian yang permanen atau justru sebaliknya? Satu poin yang disampaikan Pak Mahendra tadi cukup legitimate dalam arti bahwa di level ini yang berkepentingan untuk memperpanjang proses ceasefire adalah Amerika Serikat sendiri. Karena dari sisi kalkulasi ekonomi, dari sisi hal-hal teknis lainnya, memang dia berkepentingan untuk meredakan ketegangan ini, eskalasi ini. Karena kalau misal kemudian ini dilanjutkan, tentu Iran pada satu titik yang sudah no hard feeling. Artinya dia sudah habis-habisan dan tidak ada satu ruang yang kemudian perlu dipertahankan lebih kecuali melakukan retaliasi. Tetapi begini, tadi poin yang disampaikan Pak Dubes Dian, bahwa dalam sebuah proses negosiasi, prinsip dasar kalau misal kita merujuk pada Robert Putnam, itu harus ada win-set overlapped. Itu harus ada ruang take and give, maka kemudian ruang egaliter dalam sebuah proses negosiasi itu harus ada. Kalau tidak ada ruang take and give, tidak ada trade off, itu namanya bukan negosiasi, tetapi instruksi, kontrol. Nah, kalau misal kemudian itu tidak diberikan ruang oleh Amerika Serikat sendiri, artinya tidak ada kelegaan hati atau apapun ya dengan pertimbangan moral etik dalam proses negosiasi,
ini tidak akan terjadi apa-apa. Mau dilakukan negosiasi tahap 1, 2, 3, artinya zero sum game. Nah, di level itu maka ini menjadi sebuah ruang etalase bagi diplomasi global. Bagaimana sebenarnya watak dari Amerika Serikat di dalam ruang multilateralisme, diplomasi yang selama ini mengajarkan tentang kesetaraan, penghormatan terhadap hukum internasional dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi evaluasi sangat mendasar di negosiasi pertama kemarin di Islamabad. Bagaimana kemudian tadi terkait dengan konteks keinginan Amerika untuk menghentikan 100% pengayaan uranium. Memang to some extent ini agak unik ya. Karena tidak diberikan ruang, bentuk kompensasi dari penghentian itu apa? Maka kalau misal kemudian dalam satu situasi Iran sudah merasa dikhianati berkali-kali, sudah merasa quote by quote dikibuli berkali-kali, maka yang bisa dia lakukan adalah ya doktrin mutually assured destruction, atau dalam di kampung saya itu istilahnya TGTB, mati siji mati kabeh. Artinya tidak ada no hard feeling di situ. Nah, ini yang kemudian per saat ini kalau misal kita merujuk pada datanya IAEA, International Atomic Energy Agency, Iran sudah punya materi uranium itu yang diperkaya 60% itu sekitar 440 kilogram. Kalau kita merujuk pada IAEA, untuk membuat sebuah nuklir diperkaya menjadi 90%, itu hanya butuh 42 kilogram. Artinya per saat ini materi bahan bakunya itu dia sudah punya 10 unit dari sebuah total sekitar 9.200 kilogram yang bisa diperkaya. Nah, kalau misal kemudian ini terus di-maintain, tidak ada ruang take and give, tidak ada trust yang dibangun, maka bisa saja kemudian pada satu titik kalau misal kemudian Iran memiliki kemampuan ya, ruang untuk melakukan rekonsolidasi, dia akan melakukan itu. Itu yang harus diantisipasi. Kita akan membahas di segmen berikutnya bagaimana kemudian menghadirkan kesetaraan tersebut dan skenario seperti apa yang mungkin bisa saja terjadi. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Udah minum Nutrisari belum? Jeruknya beneran manis, tapi gulanya cuma 9 gram per gelas, alias Pemirsa, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran sudah memasuki pekan terakhir. Dalam perundingan yang pertama di Islamabad, keduanya ini tidak mencapai kata sepakat. Justru ketegangan dan eskalasi khususnya di jalur energi dunia Selat Hormuz ini terus mengalami peningkatan karena adanya blokade antara Amerika dan juga Iran. Namun banyak masyarakat dunia yang berharap kedua negara dapat menurunkan egoismenya. Akan seperti apa nasib gencatan senjata berikutnya? Apakah akan efektif dan apakah betul pengaruh Amerika Serikat sudah mulai menurun di mata dunia? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Dian Wirangjurit, Duta Besar RI untuk Iran di tahun 2012 hingga 2016. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mbak Sehat Ken. ya Pak Dian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Dan ada bergabung bersama kita juga Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Mas Umam, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan hadir pula melalui sambungan Zoom ada Pak Mahendra Siregar, analis geopolitik kita termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat di tahun 2019. Selamat malam Pak Mahendra. Selamat malam Mbak Ken. Baik, Pak Dian, mungkin kita mulai dari adanya upaya dilakukan perundingan kedua. Informasinya Amerika sudah bergerak. Kalau Iran, Pak Dian, dengan karakteristiknya, akankah kemudian hadir dalam perundingan kedua ini? Buat saya lucu ya, sebuah perundingan, sepenting perundingan Iran-Amerika ini, kok ditentukan semata-mata oleh satu pihak gitu ya. Perundingan kedua ini kan banyak yang ngomong itu kan Amerika. Iran sama sekali sifatnya defensif kok. Nggak mengiyakan, nggak menerima, belum. Karena belum ada pernyataan resmi dari tuan rumah sekalipun. Tuan rumahnya Pakistan kok. Yang mengundang itu tuan rumah. Sidangnya, pertemuannya kan di Islamabad. Rasanya Pakistan masih belum memberikan pemberitahuan resmi bahwa pertemuan keduanya akan berlangsung. Kok si Trump dan ini udah berkoar-koar di luar gitu loh ya. Dan kayaknya
kalau dia mau ketemu sekarang harus ditemui gitu loh. Wah, itu menyalahi asas diplomatik yang utama itu salah satunya, yaitu kesetaraan. Semua kedudukannya sama. Kalau udah duduk di meja perundingan, kok ini seakan-akan saya mau ketemu sebelum tanggal 2 hari lagi sebelum gencatan senjata berakhir, saya mau ketemu. Yuk harus ikut. Masa begitu caranya, kan nggak bisa begitu dong. Dan ini sama sekali tidak akan membuat Iran tertarik untuk bergabung dalam negosiasi, Buat Pak. saya, kalau Iran tidak tertarik, saya bisa memahami 100%. Karena itu pelecehan. Buat saya, kalau mau memperlakukan negara untuk berunding duduk sama-sama di meja perundingan, perlakukan setara dong. Jangan mau-maunya sendiri. Tunjukkan dong yang mau dibicarakan yang jelas apa. Selama itu hanya membahas masalah pengayaan uranium, sudah selesai waktu JCPOA. Maksud saya begini, masalah-masalah yang dibahas ini sudah pernah dibahas dan selesai. Betul. Maukah Amerika datang dengan membawa kabar, yuk kita tinjau kembali sama-sama JCPOA. Mana yang elemen-elemen di sana yang menjadi keberatan Amerika, mana yang jadi keberatan Iran. Ditemukanlah di situ. Bukan datang-datang saya mau 2 hal. Pengayaan uranium sama Hormuz. Siapa lo, Trump? Kalau tadi narasi juga buat saya agak melenceng ya. Bahwa seakan peranan Amerika atau Trump mulai menurun. Buat saya tidak mulai. Sudah menurun. Sudah menurun. Citra Amerika khususnya Trump sama sekali menurun. Khususnya di mitra-mitra strategisnya seperti NATO dan teman-temannya di Arab yang jadi anteknya tuh. Oke, kita nanti akan bahas lebih dalam soal itu. Tapi sebelumnya Pak Mahendra, kita juga ingin tahu nih, kalau menurut Pak Mahendra, bagaimana kemudian yang akan terjadi? Apakah kemudian pembicaraan tahap kedua dengan dimediasi di Islamabad atau Pakistan ini akan terjadi? Kalau dari sisi Amerika kita ingin melihat saat ini. Memang bisa ditinjau dari beberapa aspek ya. Kalau dari kacamata prasyarat terhadap dilakukannya pembahasan selama gencatan senjata memang belum dipenuhi karena disyaratkan itu di kedua belah pihak untuk satu adalah memberikan kepastian kepada pelayaran gitu ya. Nah, ini saya lihat tentu dari pihak Iran dan dari pihak Amerika saling mengunci sehingga prasyarat untuk dilakukannya hal itu sulit bisa diselesaikan sebelum berakhirnya gencatan senjata hari Rabu ini. Ya, tapi itu perspektif persiapan untuk pembahasan gencatan senjata yang mudah-mudahan tadinya diharapkan bisa menyetujui kerangka umum masuk ke perundingan. Jadi perundingan sendiri belum berlangsung. Itu pertama. Tapi kalau perundingan tidak berlangsung atau pembahasan tidak berlangsung, maka persoalannya dari kacamata Amerika, kondisi perekonomian, kondisi keuangan, kondisi politik dalam negeri akan menjadi semakin sulit. Nah, dalam konteks seperti itu, kami menduga tentu tidak punya informasi lebih sebagai informasi dalam, menduganya gencatan senjata ini mungkin akan diperpanjang untuk memberi ruang gerak kepada kedua belah pihak untuk bisa menyepakati apa yang sudah dikomitmenkan dalam prasyarat dilakukannya gencatan senjata ini dan juga memberikan waktu lebih banyak untuk bisa memenuhi langkah-langkah tadi. Sebab kalau ini berkepanjangan, apalagi kalau menjadi eskalasi menuju perang kembali, saya rasa kedua belah pihak pahamlah bahwa kerugian dan risikonya besar sekali. Ini pemetaannya saya rasa demikian. Oke, baik Mas Umam, apakah kemudian gencatan senjata ini nasibnya akan diperpanjang seperti yang disampaikan oleh Pak Mahendra dan diikuti oleh perundingan perdamaian yang permanen atau justru sebaliknya? Satu poin yang disampaikan Pak Mahendra tadi cukup legitimate dalam arti bahwa di level ini yang berkepentingan untuk memperpanjang proses ceasefire adalah Amerika Serikat sendiri. Karena dari sisi kalkulasi ekonomi, dari sisi hal-hal teknis lainnya, memang dia berkepentingan untuk
meredakan ketegangan ini, eskalasi ini. Karena kalau misal kemudian ini dilanjutkan, tentu Iran pada satu titik yang sudah no hard feeling. Artinya dia sudah habis-habisan dan tidak ada satu ruang yang kemudian perlu dipertahankan lebih kecuali melakukan retaliasi. Tetapi begini, tadi poin yang disampaikan Pak Dubes Dian, bahwa dalam sebuah proses negosiasi, prinsip dasar kalau misal kita merujuk pada Robert Putnam, itu harus ada win-set overlapped. Itu harus ada ruang take and give, maka kemudian ruang egaliter dalam sebuah proses negosiasi itu harus ada. Kalau tidak ada ruang take and give, tidak ada trade off, itu namanya bukan negosiasi, tetapi instruksi, kontrol. Nah, kalau misal kemudian itu tidak diberikan ruang oleh Amerika Serikat sendiri, artinya tidak ada kelegaan hati atau apapun ya dengan pertimbangan moral etik dalam proses negosiasi, ini tidak akan terjadi apa-apa. Mau dilakukan negosiasi tahap 1, 2, 3, artinya zero sum game. Nah, di level itu maka ini menjadi sebuah ruang etalase bagi diplomasi global. Bagaimana sebenarnya watak dari Amerika Serikat di dalam ruang multilateralisme, diplomasi yang selama ini mengajarkan tentang kesetaraan, penghormatan terhadap hukum internasional dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi evaluasi sangat mendasar di negosiasi pertama kemarin di Islamabad. Bagaimana kemudian tadi terkait dengan konteks keinginan Amerika untuk menghentikan 100% pengayaan uranium. Memang to some extent ini agak unik ya. Karena tidak diberikan ruang, bentuk kompensasi dari penghentian itu apa? Maka kalau misal kemudian dalam satu situasi Iran sudah merasa dikhianati berkali-kali, sudah merasa quote by quote dikibuli berkali-kali, maka yang bisa dia lakukan adalah ya doktrin mutually assured destruction, atau dalam di kampung saya itu istilahnya TGTB, mati siji mati kabeh. Artinya tidak ada no hard feeling di situ. Nah, ini yang kemudian per saat ini kalau misal kita merujuk pada datanya IAEA, International Atomic Energy Agency, Iran sudah punya materi uranium itu yang diperkaya 60% itu sekitar 440 kilogram. Kalau kita merujuk pada IAEA, untuk membuat sebuah nuklir diperkaya menjadi 90%, itu hanya butuh 42 kilogram. Artinya per saat ini materi bahan bakunya itu dia sudah punya 10 unit dari sebuah total sekitar 9.200 kilogram yang bisa diperkaya. Nah, kalau misal kemudian ini terus di-maintain, tidak ada ruang take and give, tidak ada trust yang dibangun, maka bisa saja kemudian pada satu titik kalau misal kemudian Iran memiliki kemampuan ya, ruang untuk melakukan rekonsolidasi, dia akan melakukan itu. Itu yang harus diantisipasi. Kita akan membahas di segmen berikutnya bagaimana kemudian menghadirkan kesetaraan tersebut dan skenario seperti apa yang mungkin bisa saja terjadi. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Pak Mahendra, saya sempat membaca tulisan Pak Mahendra persis dengan apa yang dituliskan. Saya ingin tanyakan langkah Trump berikutnya akan seperti apa jika perundingan ini tidak terjadi? Memang kalau perundingan tidak terjadi ya maka bagi dia pilihannya sedikit sekali ya. Kecuali dua paling tidak ya. Pertama adalah apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya, akan menyerang infrastruktur energi dan bahkan juga kemungkinan pembangkit listrik dan infrastruktur sipil malah. Nah, ini langsung kita bisa perakirakan akan dibalas oleh Iran. Kalau Iran membalas menyerang kepada infrastruktur energi, desalinasi air, apakah di tetangganya negara-negara GCC atau juga infrastruktur minyak, maka yang akan terjadi adalah justru pengurangan lebih drastis kepada potensi untuk pemulihan pasokan minyak dan gas dalam waktu segera setelah perang berakhir. Sebab kalau infrastrukturnya diserang, maka kerusakannya akan lebih permanen, lebih struktural, dan akan memerlukan waktu lebih panjang. Jadi itu risiko yang harus dihadapi oleh Trump. Kalau kedua adalah setelah terbukti bahwa tidak bisa
diselesaikan perang Iran hanya dengan serangan udara dan juga gempuran bom, maka diterjunkan pasukan ke darat, apakah infanteri, marinir, atau pasukan angkatan daratnya. Nah, persoalannya adalah di situ bisa diperkirakan akan muncul korban yang cukup besar, dan dalam konteks menghadapi Iran di kondisi geografis Iran yang sama sekali tidak mudah, juga risiko untuk korban akan besar. Nah, kalau korban besar, maka ini akan menjadi persoalan bagi tekanan politik Amerika di dalam negerinya, apalagi juga menghadapi masuknya masa kampanye pemilihan umum legislatif ya. Jadi untuk Trump juga berisiko. Jadi kalau saya melihat dibandingkan mengambil jalan memperpanjang masa gencatan senjata dan betul-betul memahami risiko kalau tidak masuk ke dalam pembahasan mendasar mengenai kerangka umum perundingan yang memang akan panjang sendiri nanti waktunya. Risiko untuk bersikeras akan jauh lebih besar bagi Amerika Serikat. Dan dalam hal ini juga saya berpandangan bagi Iran juga begitu. Kalau dua-duanya tidak merasa bahwa kerugian dan risiko begitu besar dengan tidak meneruskan proses menuju perundingan, maka memang proses itu sendiri tidak akan berjalan. Jadi betul-betul kedua pihak harus menyadari risikonya. Oke, baik. Mas Umam, ini kalau misalnya gencatan senjata diperpanjang untuk dilakukan rekalkulasi kekuatan dari masing-masing negara, Trump atau Amerika sampai pada keberanian dan kekuatan untuk mewujudkan ancamannya kepada Iran? Kalau berani atau tidak, seorang Trump itu betul-betul eretik dia. Dia memiliki karakter, kalau misal dalam bahasa HI itu karakter, ini konteksnya faktor idiosyncratic ya unpredictable. Jadi kalau misal kemudian dihitung berani atau tidak, jawabnya bisa saja berani. Karena itu yang dia lakukan betul-betul tidak sesuai dengan kalkulasi bagaimana negara-negara yang selama ini sangat dekat dengan dia menjadi aliansi terdekat dia, itu pun dia hantam. Nah, maka kemudian kalau misal terkait dengan Iran, bisa saja kemudian dia melakukan dan juga memilih jurus dewa mabuk untuk menghantam sana-sini. Nah, ini yang kemudian betul-betul menjadi kekhawatiran semua pihak. Nah, kalau misal terkait dengan ini, harusnya logika normalnya, kalau misal dalam proses peace settlement itu kan ada istilahnya kalau disebut oleh William Zartman itu sebagai mutually hurting stalemate. Artinya kalau misal kemudian dua belah pihak yang bertarung, berkonflik, merasakan sakit, ini kan efek dari biaya sosial, biaya politik dan juga ekonomi kan sangat tinggi. Sama-sama tersakiti, Iran juga sudah habis-habisan, Amerika bagaimanapun juga sudah terdampak, ekonomi global, fiskal juga sudah terkena, maka harusnya ini berpikir normal, berpikir logik untuk menyudahi ini. Tapi kan ini logika yang kemudian tidak digunakan oleh seorang Trump dengan karakter yang erratic, yang unpredictable tadi. Nah, ini yang kemudian seharusnya memang negara-negara global ya, terutama yang selama ini memiliki kedekatan, kita harapkan tidak lagi mengambil jarak, meskipun juga tentu ada keengganan ya. Tetapi kita berharap ada langkah lebih untuk meyakinkan stakeholders di dalam Amerika Serikat sendiri untuk terjadi perubahan itu. Meskipun tidak mudah, fakta berkali-kali upaya impeachment tidak terjadi, dan kalau misal kemudian ini konteks jangka panjang, apakah kemudian bagaimana untuk menyudahi ini? Barangkali pahit-pahitnya konflik ini harus diperpanjang sampai November 2026 di momentum itu. Kenapa? Karena itu mungkin menjadi harga mahal yang harus dibayar untuk menciptakan regime change di dalam Amerika Serikat sendiri. Karena untuk menggeser praktis 4%, 48% Partai Demokrat, 52% itu Partai Republik, tapi margin ini kan sangat-sangat kaku. Ini tidak mudah ini shifting ini. Nah, situasi perang di Iran itu sudah menciptakan global dan juga internal ya di dalam Amerika itu instability dan juga trust yang begitu semakin runtuh. Kalau misal itu bisa dilakukan,
tentu itu diharapkan bisa terjadi Oke. perubahan meskipun harganya sangat mahal. Oke, ada momentum yang perlu ditandai di situ. Tapi Pak Dian, kalau membaca karakteristik Trump tadi unpredictable. Tapi bisa jadi Pak, bahwa ancaman tersebut juga betul-betul dilakukan kepada Iran. Iran sudah siap? Saya orang yang masih berkeyakinan bahwa jeda ini adalah bagian dari strateginya Trump untuk mengulur waktu, untuk mengkonsolidasikan kekuatannya, belajar dari perang pertama tahun lalu dan yang sekarang. Kenapa dia harus konsolidasi, kenapa dia belajar? Karena perang tahun lalu tidak diduga Iran bisa membalas, bisa bertahan dan membalas. Amerika berhenti. Karena tidak mampu meneruskan, tidak ada kabar, sampai bulan Februari kemarin, tau-taunya menyerang lagi. Artinya dari bulan Juni tahun lalu sampai Februari 28 itu dia gunakan konsolidasi menyerang lebih dahsyat. Oke. Dari segi material mungkin benar, apalagi kalau dari segi korban jiwa mungkin benar, dia besar. Tapi Iran tetap bertahan, tetap membalas. Sehingga diusulkan lagi gencatan senjata buat sekarang karena 40 hari lebih ini tidak juga menunjukkan hasil bagi Amerika. Ya. Tidak mendapatkan apa-apa. Nah, konsolidasi ini sekarang kalau kita lihat konsolidasinya, perang udara dia sudah tidak mampu mengalahkan Iran. Dengan drone, dengan apa dibalas rudal dan drone juga. Kelabakan, apalagi Israel, apalagi negara-negara teluk yang tidak ada apa-apanya. Amerika pun kelabakan. Coba kita perhatikan sekarang. Katanya, saya juga termasuk yang melihat, mungkin dia akan coba perang laut. Untuk itu dia mengerahkan apapun cara, blokade laut lah, katanya juga lagi mendatangkan kapal induk yang lain dari kawasan lain gitu kan. Tapi saya belum mendengar nih, apa namanya flotila armadanya Amerika yang baru datang memperkuat di kawasan Laut Oman. Belum kelihatan. Katanya dia akan serentak laut dan darat. Dia katanya sudah 16.000 pasukan disiapkan. Kalau lihat di TV tadi, yang latihan perangnya mereka itu di salju, buat saya kalau dikirim mereka itu yang baru latihan di salju ke Iran sekarang, selamat jalan pasti habis. Karena sekarang mulai masuk musim panas nih. Oke. Nah, jadi salah kirim kalau dia melatih tentara di salju tadi itu. Nah, padahal saya selalu mengingatkan, untuk mengusir rezim Saddam Hussein dari Kuwait saja, yang tahun berapa itu, 2003 itu, dikerahkan 500.000 pasukan koalisi itu. Dari Amerika sendiri mungkin 400.000. Selebihnya dari NATO segala macam. Baru mampu mengusir rezim Saddam yang memang tidak sebanding sama Iran. Iran di negaranya sendiri dengan kekuatan yang luar biasa. Artinya yang tidak pernah dipamer-pamerkan. Tapi ternyata siap. Apalagi tentara daratnya di negara dia, di iklimnya dia. Buat saya, kalaupun sekarang dipakai oleh Trump untuk konsolidasi pasukannya akan menyerang, saya bilang tidak akan mempan. Apalagi kapalnya belum akan datang, apa bantuannya belum akan datang dalam waktu dekat. NATO sudah jelas tidak mau. Buat saya Trump atau minimal yang masih waras di tenaga ahli-ahli Trump itu mengingatkan lagi. Bayangan saya yang akan terjadi perpanjangan ceasefire untuk melihat sejauh mana konsolidasi mereka bisa berlangsung. Oke, baik. Pak Mahendra, perpanjangan gencatan senjata ini bagian juga dari taktik Trump sebetulnya? Ya, memang kalau inginnya dia tidak perlu perpanjang, Iran langsung ikut saja keinginannya. Tapi tidak masuk akal sebenarnya apa yang diharapkan seperti itu dengan posisi Iran yang sebenarnya klaim Iran sendiri juga dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan di awal perang. Ya. Jadi menurut saya dua-duanya memang betul-betul harus merasa lose-lose kalau melanjutkan eskalasi perang. Kalau saya mengatakannya ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Pertama adalah skenario ideal. Skenario ideal untuk masuk kepada kondisi perundingan. Lalu kedua, kondisi abu-abu. Jadi perundingan tidak, perang juga tidak, tapi ngambang aja begitu, berkepanjangan. Nah ini dalam konteks skenario abu-abu ini, batas waktu bagi Amerika dan Trump akan lebih ketat daripada untuk Iran. Dan yang ketiga adalah skenario eskalasi, kembali kepada perang. Nah kembali kepada perang, kalau saya tetap berpandangan baik Amerika maupun Iran sama-sama merasa rugi lah
Tapi jangan lupa ada faktor ketiga, yaitu Israel yang memang punya agenda berbeda dengan mereka dan ingin terus mensabotase keseluruhan prosesnya. Jadi dinamikanya seperti itu. Saya berharap akan menuju kepada perundingan walaupun akan melalui perpanjangan dari gencatan senjata. Tapi nanti akan panjang juga di skenario abu-abunya itu. Karena sulit sekali untuk masuk perundingan yang substantif. Oke, artinya Mas Umam satu-satunya fondasi perdamaian yang nyata itu bisa dilakukan ketika Washington maupun juga Teheran sama-sama punya keberanian untuk menyatakan diri bahwa keduanya tidak bisa menang dalam peperangan ini? Artinya bahwa membutuhkan trust dan credible commitment dari kedua belah pihak. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan dunia internasional kan bukan diarahkan ke Iran. Iran sudah berapa kali membuka diri, membuka hati untuk kemudian membicarakan tadi JCPOA, kemudian bagaimana kemarin di Swiss dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi alamat yang kemudian dituju dalam konteks kredibilitas dan juga komitmen tadi itu ya ke Amerika Serikat. Dalam konteks ini the power holders-nya adalah Donald Trump. Nah maka apa yang kemudian terjadi, memang ada hal faktor teknis lain ya, selain dari faktor kepemimpinan ini. Yaitu titik di mana kemudian negosiasi itu terjadi. Per saat ini kan ya Pakistan, ya diakui atau tidak, ini keberadaan Pakistan menjadi agak kurang efektif. Karena Pakistan sendiri adalah negara kelas menengah. Artinya apa? Bahwa dia tidak memiliki satu kekuatan yang bisa kemudian menghadirkan insentif dan disinsentif dari hasil negosiasi itu. Misalnya kemarin, begitu kemudian terjadi gencatan senjata di Lebanon dengan Amerika Serikat, itu kan Abbas Araghchi kan merilis statement bahwa kita akan buka Selat Hormuz. Tetapi di saat yang sama, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Trump, dia juga buka katanya blokade, tetapi tetap kemudian memblokade titik-titik pangkal terutama di pelabuhan-pelabuhan Iran. Artinya ini tidak ada take and give, tidak ada trade off. Nah kalau misal tidak ada ruang negosiasi itu ya artinya ini bukan upaya untuk mencari kesepakatan bersama. Ini sedang mau menunjukkan kontrol untuk kemudian ya membypass apapun. Nah ini yang kemudian harus dijadikan warning, terutama Amerika Serikat. Kalau misal memang memiliki niat baik, harusnya mendengar dan juga membuka hati untuk menghadirkan perdamaian di sini. Oke, harusnya mendengar dan membuka hati untuk menghadirkan perdamaian, tidak terus justru menunjukkan adanya kontrol atas pihak lain begitu. Tadi Pak Dian sudah menyinggung soal Trump dan kepemimpinannya, apakah mulai menurun atau sudah menurun tadi kata Pak Dian? Nanti dijawab ya Pak Dian ya, sesaat lagi pemirsa kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini bersama dengan narasumber yang masih bergabung tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dian soal apakah betul kemudian kekuatan Amerika maupun Trump ini mulai menurun atau memang sudah menurun Pak Dian? Apa tanda-tandanya? Kenapa tadi Pak Dian bilang ini sudah menurun kekuatannya di mata dunia? Terima kasih Mbak Ken. Gini loh, orang tahu siapa itu Amerika, paling tidak dari berita. Negara adidaya, negara hegemon dunia. Dan itu juga yang sedang ingin ditunjukkan terus oleh Trump. Betul, hegemon karena apa? Rusia lagi ada perang, si Cina lagi bangun ekonomi dan urusan Taiwan, katakan gitu. Jadi kelihatannya Amerika lah. Ternyata kan terbukti, sama Iran saja yang tidak dipandang sebelah mata, itu dia mengerahkan Israel juga nggak mampu. Mengerahkan negara-negara anteknya di Teluk itu juga tidak mampu menghadapi sebuah negara yang harus meluncurkan 9 rudal dibandingin 9 rudal yang kedatang ke dirinya. Ternyata Iran mampu bertahan, membalas. Itu saja tidak mampu. Sekarang Amerika sudah, bukan mulai ditinggalkan ya, sudah ditinggalkan oleh mitra-mitranya. Yang paling strategis NATO. Yang waktu menghadapi Taliban di Afghanistan bergabung dengan koalisi International Stabilization Force. Tapi sekarang menjauhi Trump. Karena mereka tahu kok, diajak ikut perangnya Trump ini sama sekali di luar akal sehatnya kok. Itu yang menjadi pertimbangan sekutu-sekutu dan teman-teman yang mulai menarik diri. Kebrutalan Amerika dan Israel sangat diperhatikan di Eropa. Karena mereka sangat menjunjung tinggi human rights misalnya. Sekarang dilihat anak kecil yang tidak dosa itu dibantai habis-habisan sama Amerika. Termasuk di Gaza loh ya.
Itu buat Eropa yang selama ini menjunjung tinggi human rights, ternyata memang tidak bisa diterima walaupun dilakukan oleh junjungannya ya. Ternyata mereka sudah mulai meninggalkan. Artinya apa? Sekarang Amerika harus berperang sendirian. Ya nggak tahu saya rasanya negara teluk juga sudah mulai meninggalkan dia. Sementara sekutu lainnya, katakan dia punya 800 pangkalan, Mbak, di dunia. Sekarang bisa dihitung mana yang siap untuk perang seperti ini. Ternyata tidak banyak, Mbak. Jadi cuman yang di sekitarnya aja sekarang sudah lumpuh. Mendatangkan dari jauh tidak mungkin, biaya, waktu dan sebagainya. Mendatangkan atau memindahkan pasukan dari Amerikanya ke kawasan Laut Oman juga tidak mampu. Apalagi harus membawa pasukan darat yang minimal buat saya harus di atas 200-300 ribu kalau mau dikerahkan. Buat saya kalau tadi narasinya Mbak Ken atau dari stasiun TV mengatakan, apakah sekarang berarti Iran dan Amerika sama-sama tidak mungkin berani menyatakan tidak akan ada yang menang? Buat saya Iran adalah negara yang diajak perang. Dan dia cuma bisa jawab, lo ajak perang, gue akan jawab sampai lo diem. Baik Pak Dian. Nah, Pak Mahendra mungkin punya pandangan yang berbeda ketika kita bicara soal Trump dan juga Amerika. Apakah betul kekuatannya ini sudah menurun di mata dunia atau Amerika tetap menjadi negara yang adidaya terlihat dari ambisi Trump yang terus ingin menunjukkan mengenai hal itu? Kalau boleh saya menambahkan, tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Dubes Diam tadi ya. Selain yang sudah saya sepakati dengan apa yang disampaikan, saya memang menggarisbawahi kepercayaan dari sekutu-sekutunya di negara teluk itu betul-betul terganggu lah atau turun drastis karena terbukti keberadaan pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara-negara teluk justru tidak diikuti oleh garansi bahwa akan dipertahankan apabila menghadapi serangan, dalam hal ini adalah serangan dari Iran, ataupun juga dipertahankan dengan segala cara demi menghormati perjanjian strategis ataupun aliansi dengan Amerika. Jadi nilai dari aliansi dan bersekutu dengan Amerika Serikat itu ternyata tidak sebesar yang diperkirakan. Itu satu hal saya rasa semua melihat, bukan hanya negara teluk, tapi semua yang berpandangan bahwa mereka dijamin keamanannya oleh Amerika Serikat karena sudah menyediakan lahannya atau wilayahnya untuk pangkalan militer Amerika, ya sekarang menjadi bertanya-tanya. Itu satu. Yang kedua yang juga menarik adalah kondisi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Nah, bukan kepada para pendukung dari Partai Demokrat ataupun yang tidak memilih Trump, tapi justru termasuk dari pihak KAM ataupun pendukung Trump itu sendiri ya, memang terbagi dua. Kalau kita berangkat dari janjinya Trump waktu di kampanye, itu tidak mau melibatkan lagi pasukan tentara Amerika Serikat di perang manapun, apalagi di Timur Tengah yang tidak jelas dan tidak berkesudahan, maka apa yang terjadi sekarang adalah melanggar janjinya sendiri. Dan ini tidak populer di kalangan kelompok yang mendukung Trump, terutama yang katakanlah dianggap sebagai swing voters ya, yang tadinya tidak memilih Trump, tapi pada Pilpres kemarin memilih Trump karena satu dan lain hal. Tapi Trump menjanjikan bahwa tidak akan terlibat, fokus pada keamanan Amerika Serikat, makanya simbolnya itu kan Make America Great Again dan First, America First. Ini kan bukan America First, bukan kepentingan langsung Amerika, tapi lebih kepentingan Israel. Jadi mereka mempertanyakan ini, apa ini? Nah, ini akan terpengaruh kondisinya dalam waktu ke depan, termasuk juga nanti di pemilu legislatif ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Tapi belajar atau melihat kemungkinan-kemungkinan ke depannya, sebenarnya ini peluang untuk kita berubah dari suatu kondisi global yang memiliki single superpower, yaitu Amerika Serikat, kepada pola yang lebih dinamis ya, di mana tidak lagi ada satu superpower yang menguasai dan bisa
memerintah arah suatu perkembangan global secara sepihak, tapi akan muncul superpower baru yang lebih berimbang, termasuk juga superpower di kawasan-kawasan, ya, di regional. Saya rasa pada akhirnya mungkin kondisi tatanan global yang tidak lagi single superpower adalah hal yang lebih baik sebenarnya, lebih berimbang dan check and balance-nya jadi lebih kuat daripada apa yang kita alami saat ini. Oke, baik Mas Umam, Make America Great Again ini justru menunjukkan bahwa kekhawatiran Amerika tidak se-superpower itu lagi dan negara-negara sekutu juga mengaminkan mengenai hal tersebut? Ya, artinya begini, bahwa pembangkangan negara-negara yang selama ini menjadi penyokong utama kepemimpinan Amerika di tingkat global, itu adalah sebuah bukti bagaimana kemudian kita memasuki era baru yang kita sebut sebagai the end of the US unilateralism. Artinya situasi pasca Perang Dunia II, terutama era pasca Perang Dingin, itu sudah betul-betul berakhir. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius, tetapi kemudian memunculkan sebuah pertanyaan, apakah kemudian pembangkangan dari NATO, kemudian Inggris sendiri misalnya, kemudian negara-negara di kawasan Asia Timur, itu apakah bersifat sementara ataukah hanya berlaku pada momentum kepemimpinan Trump saja? Nanti kalau misalnya kemudian Trump sudah berganti, apakah kemudian akan menjadi tim hore lagi yang kemudian loyal lagi kepada Amerika Serikat? Apapun nanti akhir cerita, bisa saja mereka kemudian mengalami proses perbaikan relasi, tetapi bahwa situasi persaat ini sudah meninggalkan sebuah pelajaran penting bahwa mereka harus mengurangi keterbatasan, dependensi terhadap Amerika Serikat. Itu yang diyakini oleh Uni Eropa, itu yang kemudian dipahami oleh NATO, Inggris, Jerman juga sudah memiliki cara pandang yang sama, Prancis juga memiliki cara pandang yang sama. Artinya apa? Ini adalah sebuah assessment besar, maka kalau misal kemudian kita melihat yang terjadi di Iran hancur-hancuran, iya, tetapi dalam sebuah gambar besar Amerika sedang mengalami strategic defeat, kekalahan strategis yang luar biasa karena loyalitas, kemudian bagaimana kepemimpinan dia di level global itu terkoreksi secara signifikan. Oke, artinya secara kenegaraan pun Amerika sudah mulai bergeser dari posisi atau predikatnya sebagai negara adidaya, Mas Umam. Ya, kalau misal kemudian bicara tentang adidaya, adi adalah satu, tetapi kemudian kalau misal dalam situasi ini, multipolaritas ini sudah semakin terlihat. Maka bagaimana kemudian sikap Jepang, Korea Selatan misalnya, Kanada, Inggris tadi, itu menunjukkan bahwa unilateralisme Amerika sudah tidak menjadi sebuah pakem di dalam logik global politik saat ini. Oke, Pak Mahendra, dengan penilaian dan koreksi dunia terhadap posisi Amerika ataupun Trump, langkah seperti apa kemudian yang akan diambil atau respon seperti apa kira-kira yang bisa kita baca dari Trump? Kalau saya tetap berpandangan, dia ini kan paling sensitif terhadap perkembangan di pasar keuangan dan di perekonomian, ya. Jadi kalau dia bisa betul-betul menghitung, kalau betul melakukan penyerangan dan eskalasi perang meningkat lagi, maka harga minyak akan kembali melonjak, kepastian hadap pasokan minyak juga akan kembali menjadi sulit, dan pada gilirannya bisa mendorong inflasi yang menyeluruh di tingkat global, dan ini tentu akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan lain-lain, ya. Nah, ini hal yang untuk Trump akan sangat memukul, ya, karena lagi-lagi dia membanggakan bahwa gara-gara dia perekonomian Amerika maju, lalu dunia juga akan maju dan sebagainya. Tapi kelihatannya kalau ini diabaikan, maka akan menjadi bumerang bagi dia ke depan. Jadi saya tetap berpandangan dia akan berupaya untuk mencapai suatu komitmen yang cukup baik gitu ya, sebelum masuk ke dalam tahap perundingan sebenarnya. Lagi-lagi ini belum perundingan, ya, ini baru gencatan senjata. Perundingannya nanti jauh lebih kompleks daripada ini. Tapi sedikit Pak Mahendra mungkin menambahkan analisis ketika kita bicara soal leadership atau kepemimpinan dari Trump yang tidak hanya kemudian berkonflik dengan negara-negara yang punya potensi penganiayaan uranium, tapi juga sampai pada paus yang dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi sorotan, Pak Mahendra.
ya memang jangan diharapkan ada nilai-nilai ataupun etika yang bisa kita teladani lah dari Presiden Trump ini. Jadi saya rasa komentar saya begitu aja deh. Oke, baik, itu komentar dari Pak Mahendra. Kalau komentar dari Pak Dian seperti apa melihat sikap Trump, respon Trump dan juga posisi dari Amerika saat ini? Satu hal yang positif, Trump panik. Oke. Trump desperate karena dukungan yang diharapkan dari teman-temannya tidak ada. Saya tertarik dengan sebuah joke yang beredar viral menurut saya, yang mengatakan begini, untuk pertama kalinya, kan Trump ulang tahun ya ke-80 nih. Jadi untuk nanti kalau dia ulang tahun, untuk pertama kalinya seorang presiden Amerika umurnya lebih tinggi dari IQ-nya. Oke. Ya. Paham ya? IQ-nya memang perlu dipertanyakan, apalagi memang sakit. Jadi begini, tolong dilihat bahwa yang namanya Trump itu tidak bisa mengambil keputusan yang jernih. Saran saya, ini udah bagian terakhir ya. Betul Pak. Saran saya cuma satu, kepada para dokter pakar medis Amerika. Mungkin dosisnya obatnya Trump perlu ditambah. Supaya agak waras sedikit dalam menyikapi apa yang sudah dilakukan terhadap dunia di masa kepemimpinannya. Berapa perang yang dilakukan, berapa korban jiwa yang terjadi, dan apa yang bisa dilakukan oleh kita ini, masyarakat dunia, untuk menyetop dia. Buat saya, arah ini sekarang sudah semakin jelas bahwa Trump terkucil dan harus menghentikan sikapnya. Oke, baik. Nah Mas Umam, mungkin kalau kita memprediksi bila perundingan atau skenario tadi terbaik yang disampaikan oleh Pak Mahendra bisa terjadi hari ini atau besok, kira-kira poin apa lagi yang akan dibahas? Karena tadi di awal juga Pak Dian sudah bilang poin-poin ini sudah poin-poin di masa lalu sebetulnya. Poin yang harus dibahas adalah ruang take and give, terutama dalam konteks bagaimana kemudian Iran bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. At least yang kemarin disuarakan kan kompensasi. Kalaupun kemudian yang menjadi call paling utamanya adalah terkait dengan uranium, kalaupun kemudian penghentian itu dilakukan, apa kemudian yang bisa diperoleh oleh Iran kalau misal itu pun dihentikan. Nah ini semua harus di-clearkan, termasuk juga terkait dengan Hormuz. Karena ini kan bicara kedaulatan. Bagaimana kemudian sebuah negara berdaulat kemudian diminta hak wilayah kedaulatannya atas nama global governance, tapi kemudian mereduksi prinsip-prinsip dasar dari kedaulatan itu sendiri. Tetapi itulah Trump yang pasti kalau misal kemudian Amerika Serikat bisa mengatur langkah dalam arti bisa lebih memahami dan pelajaran dari negosiasi pertama kemudian bisa diambil kemarin, harusnya kita harapkan, ya semuanya tinggal berharap, kita harapkan ada secercah cahaya. Meskipun tadi yang poin terakhir, jangankan Iran, Paus, dia lawan. Dia sebagai seorang Katolik taat, Paus adalah pemimpin tertinggi dalam konteks Catholicism, dia lawan. Maka kemudian seolah tidak ada satu norma di dalam konteks sosial, kemudian kenegaraan yang kemudian mereka take account. Nah ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang harus dihentikan. Saya berharap betul bagaimana proses dinamika politik di internal Amerika Serikat bisa menghadirkan regime change. Karena kalau misal tidak, ini bisa kemana-mana. Bagaimana perang di Iran dijadikan sebagai narasi-narasi politik identitas yang impact-nya bisa kemana-mana. Ini yang harus dihentikan semua. Oke, diskusi kita malam hari ini tentu masih melihat dan memprediksi apa yang kira-kira akan terjadi. Tapi harapannya satu, perdamaian tentunya yang bisa terjadi atas semuanya. Terima kasih untuk diskusi yang luar biasa malam hari ini Pak Dian, Mas Umam, Pak Mahendra juga malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda bersama dengan Tiara Harahap. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapindus Rumatora atau Duskei meninggal dunia usai ditikam orang tak dikenal. Korban ditikam pelaku saat hendak keluar dari Bandara Karel Situbondo. Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapindus Rumatora atau Nuskei meninggal dunia usai ditikam orang tak dikenal di pintu keluar terminal kedatangan Bandara Karel Situbondo Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara, Maluku.
Nuskei diketahui baru tiba di bandara untuk menghadiri musyawarah daerah Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 22 April 2026 mendatang. Dalam rekaman gambar amatir, tampak tim medis langsung melakukan tindakan pertolongan terhadap korban sebelum korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif. Namun saat tiba di rumah sakit, nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Nuskei dinyatakan meninggal dunia. Tidak butuh waktu lama, kepolisian Resor Maluku Tenggara berhasil menangkap 2 orang pria terduga pelaku penikaman, HR 28 tahun dan FU 36 tahun. Jajaran Polres Maluku Tenggara bergerak cepat di bawah pimpinan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, langsung memimpin mengolah TKP, dan alhamdulillah dengan gerak cepat 2 jam pasca kejadian 2 orang terduga pelaku berhasil diamankan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Sementara itu, menyikapi insiden berdarah ini, Partai Golkar mengimbau seluruh kader partai untuk menahan diri dan menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kami juga sudah berpesan ya kepada jajaran partai Golkar di Maluku, terutama di Maluku Tenggara ya, untuk tetap bisa mengendalikan diri, tidak bereaksi, dan kita serahkanlah sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Peristiwa penikaman di area pintu keluar terminal kedatangan Bandara Karel Satsui Tubun, Maluku Tenggara, Maluku, menewaskan Agrapinus Romatura alias Nuskei, Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar Maluku Tenggara. 2 terduga pelaku penikaman kini sudah diamankan aparat kepolisian dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Maluku Tenggara. Dari Ambon dan Maluku Tenggara, Maluku, Usman Mahu, Latif Madilis, TV One mengabarkan. Penyerangan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dipastikan dilakukan kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi aparat dan pemerintah daerah sekaligus membantah isu keterlibatan TNI. Rapat koordinasi digelar di Mako Kogab Wilhan 3, Timika, Papua Tengah, melibatkan unsur Pemprov Papua Tengah, DPR Papua Tengah, Pemkab Puncak, serta jajaran TNI Polri. Rapat dipimpin Pangkogab Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, bersama Pangkops TNI Bahema, Maijen TNI Yuda Erlangga, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, anggota DPR Papua Tengah Anis Labene, serta Kapolda Papua Tengah Brigjen Polisi Jermias Rontini. Dalam forum tersebut ditunjukkan sejumlah barang bukti yang menguatkan bahwa penyerangan dilakukan oleh OPM, sekaligus membantah narasi yang beredar di media sosial yang menuding TNI sebagai pelaku. Fakta lain terungkap, terdapat indikasi konflik internal di tubuh OPM, di mana antar anggota saling menyalahkan terkait insiden tersebut. Terdapat 2 peristiwa pada 14 April 2026. Di Kampung Kembu, TNI diserang lebih dulu dan melumpuhkan 4 anggota OPM serta mengamankan senjata rakitan dan alat lainnya. Sementara di Kampung Jengguki, Mimika, seorang anak mengalami luka tembak. Kasus ini masih diselidiki untuk memastikan pelaku. Nenu Tabuni mengajak semua pihak menjaga keamanan dan menghentikan kekerasan demi keselamatan masyarakat dan masa depan anak-anak Papua. Yang ada di luar, mereka yang lakukan ini juga kan masyarakat mereka. Jadi harap supaya ke depan lagi tidak boleh kita lakukan tindakan kekerasan lah ya. Kita sama-sama menjaga masyarakat agar supaya masyarakat juga hidup damai, hidup sejahtera, anak-anak mereka juga bisa sekolah dengan baik, membangun mereka punya tempat sendiri. Jadi kalau ada isu-isu, ada kekerasan seperti ini, kami berharap supaya ya mereka harus bertanggung jawab juga kan. Ia juga menegaskan korban kekerasan di Papua sejatinya adalah masyarakat sendiri dan meminta semua pihak menghentikan aksi kekerasan demi masa depan yang sejahtera. Kita
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Surabaya menggelar simulasi pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya menuju Bandara Juanda. Simulasi pemberangkatan jemaah haji dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan keberangkatan ke Bandara Juanda berjalan lancar, tertib dan juga sesuai prosedur. Dalam simulasi tersebut, setiap tahapan diperagakan secara detail, mulai dari kedatangan jemaah ke asrama haji, proses pemeriksaan dokumen keberangkatan menuju bandara, hingga memastikan jemaah masuk ke dalam bus dengan aman dan juga tertib. Simulasi melibatkan armada bus dan tim petugas dari berbagai unsur seperti kepolisian, imigrasi, balai karantina, otoritas bandara hingga maskapai Saudi Arabian Airlines. PPIH Embarkasi Surabaya juga mengimbau para calon jemaah haji agar mematuhi barang bawaan yang tidak boleh dibawa saat penerbangan menuju Tanah Suci seperti senjata tajam hingga obat-obatan terlarang. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi 2026 terus melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah kloter pertama pada 22 April 2026 di Madinah, Arab Saudi. Petugas haji melakukan pemeriksaan dan monitoring terhadap sejumlah hotel yang ada di kota Madinah yang akan dijadikan sebagai tempat jemaah haji menginap. Terdapat 118 hotel yang terbagi ke dalam 3 wilayah di Madinah yang akan digunakan oleh jemaah haji. 118 hotel nantinya akan dikelola oleh petugas akomodasi dari 5 sektor agar proses pelayanan terhadap jemaah berjalan dengan baik. Ratusan hotel disiapkan untuk menampung 100.000 jemaah haji pada gelombang pertama. Setelah musim haji, hotel-hotel ini juga akan digunakan oleh jemaah haji gelombang kedua yang bertolak ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Petugas haji terus memeriksa dan berkoordinasi dengan seluruh pihak hotel di Madinah untuk memastikan pelayanan terhadap jemaah haji berjalan dengan baik. Ya, kita akan memantau bagaimana kemudian kesiapan dari penerimaan jemaah haji di Tanah Suci, pemirsa, bersama dengan rekan kami yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi, bersama dengan Aditya Nugroho, dan juga di Asrama Haji Surabaya sudah ada Goldi Gumilang. Kita ke Aditya Nugroho terlebih dahulu. Ini seperti apa informasi dan juga kesiapan yang kemudian ini sudah dilakukan di Tanah Suci berkaitan dengan kedatangan jemaah haji sebentar lagi? Baik, ya Rara, betul sekali. Ini persiapan terus dilakukan oleh petugas haji untuk menyambut kedatangan jemaah yang 2 hari lagi pada tanggal 22 April pagi rencananya ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, Arab Saudi. Jadi sejumlah persiapan terus dikebut, diantaranya salah satunya adalah persiapan hotel yang terus dipersiapkan. Kami kemarin sempat bersama-sama memeriksa dan mengecek seperti apa kondisi hotel yang nantinya akan ditempati oleh jemaah. Jadi ada 118 hotel yang akan disiapkan untuk menampung jemaah gelombang pertama yang berjumlah sekitar 100.000 orang. 118 hotel ini berada di 3 wilayah yang nantinya akan dipegang oleh petugas akomodasi dari 5 sektor. Dan kami sudah melihat juga bagaimana fasilitasnya, mulai dari ada 3 kamar tidur sampai 5 kamar tidur. Nah, tapi yang membedakan hotel di Madinah dan di Mekah adalah tidak adanya fasilitas atau layanan mencuci kalau di Madinah. Jadi kalau Anda misalnya bergeser ke Mekah, itu ada layanan untuk mencuci di atas rooftop, sedangkan di Madinah tidak ada layanan untuk cuci baju, sehingga jemaah yang nantinya datang ke Madinah harus membawa ember lipat atau peralatan cuci sendiri termasuk alat untuk menjemur. Nah, itu harus dibawa untuk memudahkan Anda ketika berada di Madinah, Arab Saudi. Selain itu juga untuk catering ini juga disiapkan ada sekitar 23 jasa catering yang juga dipersiapkan. 23 jasa catering ini akan melayani jemaah haji 3 kali makan selama 9 hari. Jadi jemaah akan mendapatkan 27 kali makan. Jadi kalau menurut saya tidak perlu bawa makanan terlalu banyak ketika Anda ingin beribadah atau berhaji, karena semua menunya adalah menu Indonesia, menu Nusantara, mulai dari bumbunya, rempah-rempahnya, termasuk masakannya adalah menu Nusantara. Jadi ini memang sudah disiapkan sesuai dengan lidah orang Indonesia. Sama ketika saya sekarang berada di Dakar, kantor Madinah misalnya, saya tidak terlalu banyak bawa perbekalan atau makanan, karena memang ya semuanya hampir tersedia dan
tidak akan ada kangen-kangenan dengan menu masakan Indonesia karena setiap hari menunya adalah masakan Indonesia. Nanti juga akan disiapkan sekitar 6.000 bus yang akan mengangkut jemaah dari bandara menuju ke hotel, kemudian nanti dari Madinah menuju ke Mekah, itu dipersiapkan 6.000 bus dari 15 perusahaan jasa transportasi. Jadi pelayanan terhadap jemaah ini luar biasa dipersiapkan dengan baik. Sementara itu di 5 sektor juga disiagakan 50 atau 60 tenaga perlindungan jemaah atau Linjam yang terdiri dari TNI Polri. Linjam ini nantinya bertugas untuk membantu jemaah, misalnya ketika kehilangan barang, kehilangan koper, itu akan dibantu oleh Linjam, atau misalnya jemaah yang tidak tahu arah dan seterusnya, itu tidak perlu segan-segan untuk meminta bantuan kepada Linjam atau perlindungan jemaah yang terdiri dari TNI Polri untuk membantu. Jadi jemaah fokus pelayanan terhadap jemaah lansia, jemaah perempuan, dan jemaah disabilitas ini menjadi prinsip yang harus betul-betul dipegang dalam semangat berhaji kali ini, sehingga jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan aman. Begitu, Tiara. Baik, itu pula yang kami harapkan. Terima kasih. Kita bergeser ke dalam negeri. Di Surabaya sudah ada Goldi Gumilang. Silakan Goldi, bagaimana kondisi jemaah haji di sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya memastikan kesiapan penyelenggaraan mulai dari fasilitas asrama dan juga petugas ini mencapai 100%. Ini dapat dilihat dari simulasi yang dilakukan pada esok hari tadi, di mana simulasi pemberangkatan untuk calon jemaah haji dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju ke Bandara Juanda. Mengingat pada esok hari tanggal 21 April 2026, untuk kloter pertama atau kelompok terbang pertama akan datang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yakni dari wilayah Kabupaten Probolinggo. Kami informasikan bahwa simulasi tadi fokusnya untuk melakukan koordinasi antar lini. Tadi juga melibatkan berbagai unsur mulai dari petugas PPIH, kepolisian, kantor imigrasi, dan lain sebagainya. Salah satu yang difokuskan maksud kami adalah proses penyaringan melalui X-ray yang berada di Embarkasi Surabaya, tepatnya di belakang saya ini, untuk memastikan barang bawaan para calon jemaah haji ini sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan untuk pemberangkatan menuju ke Arab Saudi. Selain itu juga persiapan ini terus dilakukan oleh pihak PPIH Embarkasi Surabaya, mengingat esok hari dijadwalkan akan ada kloter pertama yang datang dan juga dijadwalkan berangkat pada tanggal 22 April 2026. Sementara itu upaya yang dilakukan adalah pembagian area akomodasi maksud kami ke dalam 5 zona. Sistem zonasi ini diterapkan secara bergantian menyesuaikan dengan jadwal kedatangan para calon jemaah haji tiap kloternya. Mengingat setiap kloternya ini ada sekitar 380 calon jemaah haji, Tiara dan juga pemirsa. Dan di Embarkasi Surabaya sendiri juga sudah disiapkan kamar-kamar untuk para calon jemaah haji, di mana kapasitasnya berkisar antara 4 hingga 5 orang, dan di dalamnya juga sudah tersedia fasilitas seperti ruang istirahat dan juga ruang makan. Selain itu, untuk lansia juga diprioritaskan berada di lantai 1, mengingat secara usia agar dimudahkan dengan berbagai fasilitas seperti ada eskavator dan juga tempat-tempat yang memudahkan untuk para lansia untuk bisa melakukan pemberangkatan agar tidak menguras energi lebih. Selain itu juga ada beberapa hal yang tadi juga disinggung terkait dengan kesiapan satu atap ataupun prosesnya dilakukan seluruhnya di Embarkasi Surabaya, sehingga pada saat di bandara hanya tinggal mengecek lewat kantor imigrasi Arab Saudi. Sementara itu, Tiara, informasi dari Embarkasi Surabaya. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Dan sebelumnya tadi juga sudah ada Aditya Nugroho dari Madinah Arab Saudi. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim delegasi ke Pakistan sambil mengancam akan menghancurkan infrastruktur Iran jika kesepakatan jangka panjang gagal tercapai. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kenana, serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Dialog Spesial Perempuan Hebat akan hadir menemani Anda bersama dengan Putri Windasari dan Rehana Meizia. Akhir kata kami pamit undur diri, pemirsa. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.